Puji Tuhan Yesus. Selamat hari pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Bahwa semua yang tertulis harus digenapi Bapak Ibu. Semua yang tertulis harus digenapi. Digenapi sempurna oleh Tuhan sendiri. Digenapi sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Waktu Bapak Ibu dan saya percaya. Tuhan Yesus untuk menggenapinya harus mati di atas kayu salib. Bangkit di hari ketiga. Naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan sebelum pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta, dia sudah katakan Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu di Yohanes 16 ayat 13. Hari ini judulnya Bapak Ibu adalah Roh Kudus, Roh Kemuliaan berdiam di dalam kita. Roh Kudus, Roh Kemuliaan berdiam di dalam kita. Haleluya. Yohanes 16 ayat 13. Ini sebelum Tuhan disalibkan Bapak Ibu. Jadi Tuhan Maha tahu. Amin Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu. Dia tahu segala keadaan kita. Dia tahu apa yang baik untuk Bapak Ibu dan saya terima. Amin Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, biarlah pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Roh Kudus semakin dahsyat kepada Bapak Ibu dan saya. Karena dikatakan seluruhnya Bapak Ibu akan hilang lenyap. Amin Bapak Ibu, firman-Nya tidak akan berlalu. Sekali Bapak Ibu ucapkan dan terus diucapkan harus jadi punya. Nah sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan sampaikan sesuatu hal Bapak Ibu. Tadi pagi hujan ya Bapak Ibu, pagi hujan, kemudian saya tiba-tiba menerima WA dari seseorang. Puji Tuhan Yesus, Tuhan buka berbagai platform pelayanan Bapak Ibu, salah satunya adalah TikTok. Nah di platform ini ada banyak orang yang kadang-kadang, mohon maaf, belum percaya Bapak Ibu. Tapi Tuhan panggil. Dan inilah di WA tadi, ada beberapa, saya tidak bisa tahan tangis Bapak Ibu. Bisa diperbesar nih Kigong, atau dijadikan masing-masing satu mungkin. Atau di Kenten, di Napi Niki, di Zoom, di persentasenya dibesarkan. Nah kemarin saya share di grup ya Bapak Ibu untuk merenounce, mengingatkan, membuang semua yang dikatakan sampah yang sudah diucapkan Bu Evangelis Ribka tadi, dibuang semua. Dibuang semua. Kemudian itu malam juga saya share kepada ibu yang bersangkutan. Ibu ini belum beriman, tapi dulu pernah beriman. Kemudian ada satu hal, dia menjadi tidak beriman. Dan kemudian dia mengikuti live itu. Dan saya bagikan kepada dia. Dan dia tulis begini, terima kasih Bu Ratna, saya lakukan ini ya Bu. Saya perkatakan yes dan amin Ibu, haleluya. Nah pagi-pagi inilah yang di sebelah sini saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Bang yang mantan. Okay. Selamat pagi Bu Ratna, terpujilah Tuhan Yesus Bu, setelah berulang kali saya renounce. Lalu sebelum tidur saya mendengarkan video YouTube Ibu di tanggal 1 yang kemarin, di tanggal 1 yang kemarin kita sudah upload. Sambil saya merenung kenapa saya iri dengan teman-teman saya sendiri, sedangkan saya pun turut mendoakan dia agar dia hamil. Ternyata Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu, dia tidak bekerja di salah satu kutub, di salah satu kelompok orang. Dia bekerja bagi orang percaya, amin Bapak Ibu. Dia bekerja, jadi dia tidak dibatasi Bapak Ibu oleh suku, kelompok, satu nama organisasi, tidak. Dia dibatasi oleh ketidakpercayaan. Tapi sepanjang percaya, apapun latar belakang orang itu dia bekerja. Dan ternyata sahabatnya itu hamil. Bapak. Dan kemudian bangun tidur saya menangis. Terima kasih Mbak Gong. Bangun tidur saya menangis dan menceritakan semua ke suami saya. Suaminya belum percaya nih Bapak Ibu. Tapi dia ceritakan, dia saksikan. Ternyata saya marah-marah kemarin, saya mengakui saya iri bukan karena saya tidak senang.
melihat teman saya hamil, tapi ternyata saya iri melihat dia yang begitu disayang oleh ibunya dan kakak-kakaknya. Saya iri melihat hangatnya perlakuan keluarga dia, merayakan apapun tentang dia. Next slide. Kemudian Bapak Ibu, saya sambil membaca ini saya tidak bisa tahan air mata Bapak Ibu. Saya lalu seperti ada suara di hati saya. Holy Spirit Bapak Ibu, Roh Kudus, seperti ada suara di hati saya yang bilang, bukankah kata Bu Ratna, aku saja cukup Feby, Yesus saja cukup Feby. Nama ibu ini namanya Ibu Feby Bapak Ibu. Ya diingatkan Tuhan dan saya menangis, saya bilang Tuhan maafkan saya. Sampai sekarang pun aku tetap anakmu, sekalipun aku pernah berpaling, kau panggil pulang aku, mengenalmu lebih dalam di keadaan sehat. Saya benar-benar nangis itu Bapak Ibu, nangis benar-benar bercucuran air mata. Karena saya melihat betapa dahsyatnya cara kerja Tuhan. Betapa dahsyatnya cara yang melampaui segala kelemahan manusia, keterbatasan kita. Dia bekerja Bapak Ibu. Dia bekerja di segala keterbatasan, kelemahan, keburukan masa lalu kita. Ketidakmampuan semuanya, maka dikatakan bukan gagah hebat kita tetapi rohnya. Bapak Ibu punya Yesus dan memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Katakan amin Bapak Ibu dapat melakukan all things in His righteousness, dalam kebenaran dia Bapak Ibu. Saya tersadar Bu, bisa diangkat balik Bu? Selama ini saya yang tidak bisa melihat sisi baiknya. Malih. Kemudian ibu saya menangis malu dan bahagia karena Yesus selalu ada. Saya ingat waktu saya komuni ada lagu liriknya, ini waktu dia muda Bapak Ibu. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku, padanya ku datang siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Saya fotokan diri saya yang lagi bercucuran, terima kasih Ibu, saya yakin Tuhan Yesus juga selalu jaga Ibu. Ibu jadi tangan dan percaya ada damai, ada kalimatnya yang terakhir nih ke Gong yang mengatakan bukan agama, itu membahagiakan sekali. Oh ini dia, saya selalu ingat Yesus tidak datang membawa agama. Ibu jadi tangan Tuhan menolong saya, selalu ingat Yesus tidak datang membawa agama, tapi siapa yang percaya maka ada damai di hatinya. Itu Yesus Bapak Ibu. Sehingga di setiap kami misalnya pelayanan di live itu mau ngomong apa mereka, saya tidak pernah bantah Bapak Ibu karena mereka belum kenal. Kita baru belajar kemarin tentang mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu saya adik-adik semakin mengenal dia, aduh tidak ada yang perlu dicari lagi kecuali cari Yesus Bapak Ibu. Dan semua selesai. Dan seperti ibu ini Bapak Ibu. Dan saya sungguh bersyukur karena ibu ini rendah hati, kemudian dia terbuka dan dia mengalami perubahan demi perubahan. Dari yang stres, depresi menjadi penuh dengan damai sejahtera hidupnya dan Tuhan Roh Kudus bicara di hatinya. Bukankah aku saja cukup? Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu, maka firman Tuhan hari ini sebagaimana judulnya tadi adalah Roh Kudus, Roh kemuliaan berdiam di dalam kita. Terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Ibu semua di sini. Dan terima kasih untuk pelayanan Ibu Kela, Bapak Ibu. Pelayanan itu bukan sebagai salah satu dari kami. Pelayanan itu adalah percaya kepada Tuhan, amin. Karena banyak di luar saya yang tidak percaya. Percaya artinya sudah melayani. Begitu percaya dia akan melakukan tindakan-tindakan karena percaya dan melakukan firman-Nya. Juga sudah melayani. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh kemuliaan berdiam di dalam kita. Seperti Ibu Feby tadi, dia percaya, dia melayani Tuhan. Dia berkesempatan menyaksikan betapa Tuhan Roh Kudus bicara di dalam hatinya bahwa Yesus lebih dari cukup. Ada Yesus, Bapak Ibu dicukupkan, dilimpahkan dalam segala hal. Amin. Yohanes 16 ayat 13 dan Tuhan sudah katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak separuh Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tidak dipilih-pilih Bapak Ibu, saya sukanya ini, saya sukanya ini. Enggak, karena seluruh kebenaran ini adalah Yesus Himself. Seluruh kebenaran ini Roh Kudus memimpin orang kepada seluruh kebenaran siapa? Yesus.
Itu maksudnya Bapak Ibu, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu? Itu semua kehendak Bapa. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu bahkan hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, hari ini kita rindu merefresh semua yang Tuhan sudah curahkan. Amin Bapak Ibu. Setelah beberapa ayat firman Tuhan nanti, kita akan berdoa seperti di dalam kisah para rasul di mana ada pencurahan Roh Kudus. Haleluya, dilakukan, di-recharge kembali, dibangkitkan kembali, di-excel, dinaikkan, ditingkatkan pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu, Pentakosta itu adalah salah satu hari yang diperingati oleh bangsa Yahudi setelah Paskah. Paskah, Pentakosta, kemudian hari raya Pondok Daun namanya. Nah, jadi apa yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya dan setelahnya menggenapi seluruh yang dia katakan dari. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama, perjanjian baru ini sebenarnya bukan dua kitab yang berbeda secara literasi. Dia satu kitab, satu pribadi, satu kebenaran di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Sehingga ini karena ada beberapa pendapat, itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru enggak Bapak Ibu, seluruh di sini digenapi di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Kemudian perjanjian baru adalah menyatakan kasih Bapa yang besar yang benar-benar dinyatakan kepada setiap manusia. Bukan satu kelompok lagi, bukan satu orang lagi. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu Kisah Rasul 1. Dari ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca dulu Bapak Ibu. Kisah Rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas. Dia tabib Bapak Ibu. Yang menulis ini adalah Lukas, salah satu murid Tuhan Yesus. Lukas adalah teman seperjalanan daripada Rasul Paulus. Dan dia menulis demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, kepada rasul-rasul yang dipilihnya itu, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Amin Bapak Ibu. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, kerajaan Bapa, kerajaan sorga. Ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tempat tinggal mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ayat 6 sampai dengan 8 Bapak Ibu. Haleluya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu ditujukan kepada ayat 7 sampai 8. Haleluya. Tidak perlu ketahui waktu. Kok belum selesai? Sudah selesai. Tapi pada waktu Bapak Ibu terima, sungguh-sungguh dibuat indah pada waktunya. Jadi tidak berbicara tentang waktu, tentang masa, tetapi bicara tentang kuasa. Waktu murid-muridnya bicara tentang waktu kapan, Tuhan gak jawab karena waktu itu
prerogatif, hak utama, hak sepenuhnya dari Bapa sendiri. Tapi waktu anak-anaknya, rasul-rasul bertanya tentang waktu, Tuhan katakan tentang kuasa. Waktu ditetapkan di ayat 7 tadi berdasarkan kuasanya Bapa. Jadi waktu bagiannya Bapa, tapi kuasa yang mengatur waktu ini diberikan kepada murid-muridnya. Amin Bapak Ibu. Kamu hanya perlu kuasa. Maksudnya itu Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa. Bapa kita tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Bapa kita sangat mengasihi kita semua. Semua manusia dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua tidak pernah berubah. Jadi sekali dia berkata bahwa manusia yang berkuasa di bumi, kuasa ini yang diberikan. Haleluya. Bagi orang percaya sehingga Paulus menulis, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih karunia Bapa. Tidak ada masalah dunia yang membuat Bapak Ibu ambruk. Tapi membuat Bapak Ibu selalu naik, amin. Supaya terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya orang bertanya, siapa Tuhanmu yang membuat engkau naik? Yang membuat Jose naik, yang membuat Ibu Feby mengalami Tuhan. Orang akan bertanya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya semuanya diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan satu pun binasa. Haleluya, sangat serius antara keselamatan kekal dengan kematian kekal Bapak Ibu. Haleluya, di dunia ini hanya berapa tahun kita, tetapi yang namanya keselamatan kekal itu sangat serius. Maka dia harus sampai mati di atas kayu salib. Di dalam keselamatan kekal ini seluruh keperluan Bapak Ibu tersedia. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai satu-satu Bapak Ibu. Kesimpulan nomor 1 Bapak Ibu. Roh Kudus, roh kemuliaan yang berdiam di dalam kita adalah roh yang diberikan kepada kita itu merupakan rohnya Bapa. Katakan amin. Roh Kristus. Roh Bapa adalah roh Kristus. Roh Kristus adalah roh Bapa. Pada waktu Yesus belum menyatakan dirinya, masih disebutkan roh Allah, roh Bapa, roh Tuhan sendiri. Tapi setelah Yesus disalibkan menjadi Christ, dia juga adalah roh Kristus. Roh Bapa berbicara tentang kuasa, kasih, penciptaan, dan semuanya. Penyertaan. Tapi roh Kristus bicara tentang penebusan. Pembayaran lunas. Sehingga Bapak Ibu yang menerima Roh Kudus, katakan amin. Menerima semuanya. Haleluya, boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Semuanya Bapak Ibu terima. Haleluya. Pada waktu Bapak Ibu menerima Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu menerima rohnya sendiri, yang adalah roh Bapa dan roh Kristus. Haleluya. Kita lihat Bapak Ibu, kita tambahkan Kisah Para Rasul 2 ayat 3-4. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 3-4. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan pada waktu mereka tetap ada di Yerusalem. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus ini lebih mahal dari seluruh harta dunia, Bapak Ibu. Lebih mahal. Jadi begitu Bapak Ibu punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus yang tidak bisa dibeli. Maka di sebuah firman Tuhan dikatakan, gimana caranya? Apa ku bayar untuk mendapatkan urapan Roh Kudus? Nggak bisa Bapak Ibu. Roh Bapa yang ada pada Bapak Ibu dan saya yang adalah juga Roh Kristus, Roh kemuliaan. Itu yang membuat Bapak Ibu ditarik terus naik, katakan amin. Dijadikan kemuliaan dan terang dunia.
Kita terima hari ini lebih dahsyat lagi pengenalan kita akan Roh Kudus, Bapak Ibu. Pada waktu murid-muridnya akan diutus Tuhan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dipastikan mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Maka tadi membuang sampah tadi adalah bagian daripada kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya saudara-saudari punya misi. Misi kerajaan sorga. Misi kerajaan sorga harus terjadi di rumah, di tempat kerja, dimanapun Bapak Ibu melangkah. Bapak Ibu boleh bekerja sebagai A, B, C, tapi Bapak Ibu punya misi sebagai misi untuk membawa pesan, kabar baik, bahkan urapan ini kepada semua orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, pada waktu Bu Kela bersaksi, urapan itu turun. Amin Bapak Ibu. Karena kesaksian yang membungkam mulut musuh dan pendendam. Jadi pada waktu Bapak Ibu bersaksi, dikatakan dusta iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Semakin Bapak Ibu dan saya bersaksi, pekerjaan kegelapan disingkirkan. Pekerjaan Bapa, kerajaan Bapa semakin ditegakkan. Maka dikatakan anak cucumu akan menduduki kota-kota sunyi, kota-kota musuh. Itu menyangkut teritorial, apa yang pernah sunyi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, adik-adik. Yang tidak terhuni, keuangan tidak terhuni. Atau bahkan di pulau-pulau yang tidak terhuni, ataupun di area-area kesehatan yang tidak terhuni, artinya tidak ada kuasa Tuhan di situ. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk duduki tempat itu, katakan amin. Duduki hutangmu menjadi berlimpah kekayaan. Duduki kesehatanmu menjadi sehat sempurna dan kuat. Bahkan berdoa bagi orang sakit dan orang itu harus sembuh. Itu misi Bapak Ibu. Kelihatan kita orang-orang biasa. Bahkan Yesus Tuhan sendiri adalah orang biasa. Maka dikatakan apa kelebihan dari orang Nazaret? Karena dia orang biasa. Tetapi di dalam dia ada roh yang bekerja. Roh Bapa sendiri yang mengatasi segala hal. Bahkan danau harus tunduk. Keributan gelombang danau harus tunduk kepada perintah. Di dalam diri orang biasa, orang melihat dia tidak ada hebatnya Bapak Ibu. Secara fisik dilihat seperti kebanyakan orang. Bapak Ibu adalah kebanyakan orang. Tetapi di dalam Bapak Ibu saya adik-adik, ada roh yang perkasa. Haleluya. Yaitu roh Bapa sendiri dan roh Kristus. Kenapa saya tulis roh Bapa dan roh Kristus? Supaya Bapak Ibu tahu. Di dalam hidup Bapak Ibu, hati Bapak Ibu ada roh Bapa yang adalah kasih. Roh Kristus yang telah menebus segala sesuatu. Begitu ada pikiran, perasaan, keadaan yang tidak sesuai dengan abundant life. Hidup dalam segala kelimpahan yang dijanjikan Tuhan. Saatnya Bapak Ibu menggunakan otoritasnya. Itulah yang disebut merenounce, membuang, menolak, mereject semua yang berasal dari iblis. Karena iblis pekerjaannya yang bisa dia lakukan sampai hari ini adalah dusta. Tubuhmu belum enak, tubuhmu sakit, tubuhmu tidak baik-baik, keuanganmu tidak baik-baik, semua dusta. Karena kebenaran yang Tuhan sudah genapi, kebenaran yang hanya ada di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kebenaran hanya firman Tuhan. Pagi sambil saya chat balik Ibu Feby tadi, Bapak Ibu. Saya lihat masih gerimis. Kemudian saya katakan, Tuhan, saya sambil bicara dengan Bapak Putu, hujan, kita sepakat menyebutnya hujan berkat. Hujan pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Dan saya katakan kepada Tuhan sambil ngechat itu tadi. Tuhan, terima kasih untuk hujan ini. Dan Tuhan tahu hari ini kami akan ibadah. 8.47 saya lihat Bapak Ibu sudah agak berkurang. 8.50 gerimis lagi. Tapi 9.05 pada saat kami keluar, saya sampai lihat jam-jamnya Bapak Ibu. 9.05 sudah berhenti.
Saat Bapak Ibu pujian tadi, saya tengok lagi ke sana, berhenti. Diberi kesempatan kita berkumpul di sini. Karena Tuhan tahu, Dia Maha tahu Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, biarlah pencurahan hari pencurahan Roh Kudus ini tidak hanya menjadi peringatan yang kosong, sekedar peringatan Bapak Ibu. Miliki hati yang benar-benar mau seperti yang Tuhan gerakkan. Bagi Bapak Ibu dan saya, apa kerinduan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Ada seseorang yang menghubungi saya, yang minggu lalu sempat saya bagikan juga Bapak Ibu, untuk join di sebuah program, meskipun hanya 1 bulan bahkan kurang. Kenapa saya begitu mendengar, kalau mungkin tidak mendengar kalimat itu, saya masih pikir-pikir Bapak Ibu. Tapi dia katakan demikian yang telepon saya ini. Ibu, orang-orang ini perlu mendengar kabar baik. Sudah, stop, close, sudah, oke. Sudah enggak mikir apa Bapak Ibu saya? Oke, mohon maaf bahasa Inggris saya juga tidak cespleng begitu Bapak Ibu. Baik Pak, baik, saya tidak memikir semua iya, semua iya. Karena ada kalimat penutup yang dia katakan, saya ingat Ibu, karena orang-orang ini perlu mendengar kabar baik. Dan mereka perlu mendengar kasih Tuhan semuanya yang saya langsung, ini. Sudah Bapak Ibu, besok pagi saya akan berangkat. Jakarta, Selasa saya ke Makassar Bapak Ibu. Yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi jangan pikir jalannya Bapak Ibu. Tuhan panggil kita dengan dahsyat setiap Bapak Ibu dan saya. Tidak ada yang bedanya antara yang di sini dengan di sana. Semua sama. Semua sama. Dia berikan rohnya yang sama untuk Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dia. Jadi jangan mau susah lagi tentang hal apapun. Apapun. Cukup declare. Tolak yang tidak baik. Terima semua yang baik. Berdiri teguh. Berdiri teguh Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus seperti yang dicurahkan tadi, tidak hanya sebagai sebuah hal yang pasif Bapak Ibu terima, adalah Roh Bapa yang adalah kasih dan Roh Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi nomor 2 ini adalah Roh yang memimpin setiap orang percaya pada seluruh kebenaran. Dipimpin Bapak Ibu, dan dia tidak paksa. Yang dipimpin harus aktif mengikuti pemimpin. Roh Bapa sendiri. Dia tidak paksa kita. Dia panggil kita, maka dia katakan kalau kamu tidak memuji, kalau mereka tidak memuji, batu-batu ini akan memuji. Karena itu pilihan Bapak Ibu. Pilihan untuk percaya bahwa seluruh masa lalu kita sudah diselesaikan. Amin. Kita percaya bahwa masa depan kita sudah disediakan. Kita percaya hari-hari kita dijaga, dipelihara, dan diberkati semakin dahsyat setiap hari. Itu iman kita Bapak Ibu. Kepada seluruh kebenaran, artinya waktu sakit kebenarannya, bilur-bilurnya sembuhkan saya. Pada waktu duduk berdiri di sana Bapak Ibu, mohon maaf, ini lutut kiri saya nyeri sih, nyeri Bapak Ibu. Saya tidak peduli karena saya tahu bilur-bilurnya sudah sembuhkan saya. Dan waktu berdiri di sana, dari sana, seperti sesuatu hilang dari lutut saya dan di sini bisa jalan komorno. Haleluya. Roh yang perkasa itu ada pada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Roh itu yang berkata kepada penyakit sembuh. Roh itu yang berkata kepada masalah selesai. Roh itu yang berkata kepada pertikaian shalom. Haleluya. Roh itu Bapak Ibu yang menguasai, yang memimpin kita untuk berkata kebenaran, untuk berkata kasih kepada orang yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Jangan mau diciutkan hatinya. Kalau hari-hari ini menghadapi masalah-masalah Bapak Ibu, percaya Tuhan sedang menuntun Bapak Ibu untuk selalu semakin dimurnikan. Amin Bapak Ibu. Di dalam Tuhan, api pemurnian ini Bapak Ibu, yang adalah rohnya sendiri mengerjakan. Kepada ilalang, orang yang tidak memiliki iman, dia hangus Bapak Ibu. Tapi yang beriman, dia seperti emas yang dimurnikan. Bapak Ibu dan saya berharga adalah emas yang dimurnikan. Haleluya.
yang membuat setiap api pemurnian diberikan, masalah, tantangan membuat Bapak Ibu semakin brighter, semakin cemerlang, menjadi semakin indah. Pada waktu Bapak Ibu dan saya mengalami pemurnian ini, bangsa Israel mengalami pemurnian di padang gurun. Tujuannya untuk membuat sesuatu yang baru muncul pada bangsa ini. Dari bangsa budak menjadi tentara kerajaan Bapa. Kenapa? Karena Tuhan beserta mereka. Pada waktu itu mereka berjalan bersama Tuhan. Hari ini setelah pencurahan Roh Kudus, Tuhan ada pada Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari. Haleluya, haleluya. Tidak ada satupun Tuhan katakan senjata yang ditempa kepadamu akan berhasil. Tetapi selama transformasi atau perubahan ini, tidak hanya kuasa untuk menang atas segala perkara. Bapak Ibu menerima kuasa menjadi segambar serupa dengan dirinya. Kita buka satu ya Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu tidak hanya punya kuasa untuk tengking setan, sembuhkan penyakit, bicara kepada masalah selesai, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Namanya anak itu menurunkan gen, DNA, karakter, sifat dari ayahnya, dari papanya, dari Yesus Tuhan. Haleluya. Maka pada waktu orang berkata, akan tiba waktunya, akan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, saya usir setan, saya ini. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Tidak ada gambar anak pada orang itu. Bapak, Ibu dan saya yang dipanggil Tuhan, katakan amin. Diminta ada gambaran dirinya, gambaran Yesus pada anak-anak yang percaya kepadanya. Orang melihat kita, melihat Yesus. Katakan amin. Orang bicara dengan kita, mendengar suara Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu menjadi anak-anak Bapa. Menjadi anak-anak yang mewarisi tidak hanya kuasa, tetapi karakternya, pribadinya. Itulah yang nomor 2 tadi Bapak Ibu. Setelah Roh Bapa, Roh Kristus, Bapak Ibu dan saya dipimpin kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang tertulis. Yang adalah hidup dalam segala kelimpahan. Inilah hari-hari terakhir. Sudah pada the last day Bapak Ibu. Tuhan katakan di hari ketiga dia bangkit ya Bapak Ibu. Kalau berbicara satu hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di kita. Tahun 1000-an, tahun 2000, sekarang masuk di hari ketiga. 2025. Tuhan membangkitkan anak-anaknya. Tuhan mencurahkan rohnya lebih dahsyat. Karena dikatakan di mana kejahatan bertambah-tambah. Di sana kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Kasih karunia itu yang tadi disebutkan Bu Kaila, tidak layak diterima. Dan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi. Tapi Bapak Ibu terima. Jadilah eager Bapak Ibu, jadilah semangat. Untuk menerima seluruh yang sudah Bapak sediakan dalam hidup kita. Puji Tuhan Yesus. Berapa hari ini cukup lelah saya Bapak Ibu. Tapi tidak ada lelah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, tidak ada. Kami pergi ke Singaraja, kemudian balik lagi. Saya harus menyusun besok presentasi di Jakarta. Saya harus menyiapkan materi, saya harus live kemarin. Semua karena Tuhan. Pada waktu Ibu Bapak lakukan semua karena Tuhan. Beban yang kita kenakan bukan beban yang berat, beban yang ringan. Bukan kok yang tidak enak, tetapi kok yang enak. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Haleluya. Roh Kristus yang diberikan ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi.
untuk memberitakan Injil kerajaannya dengan tanda-tanda heran, kuasa dan mujizat. Harus digenapi Bapak Ibu. Oh, saya nggak percaya mujizat karena mujizat ada di dalam saya. It's okay. Tapi ada orang banyak yang butuh mujizat. Maka firman ini tidak pernah dibatasi Bapak Ibu. Jangan terima separuh. Katakan jangan terima separuh. Terima semuanya. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Harus terima semua. Ya saya cukup begini aja. Kita ke gereja aja. Saya sudah cukup. Bapak katakan tidak cukup. Cukup di dalam Yesus. Tapi cukup di dalam Yesus ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini Bapak Ibu. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak hanya tetangga, segala makhluk. Ayat 16 Bapak Ibu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ayat yang terakhir 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Terima semuanya Bapak Ibu. Ini panggilan Tuhan. Sekaligus permintaan Tuhan untuk kita pergi. Pergi. Bukan gagah, saya takut, enggak, tumpangin tangan yang kerja Tuhan. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Tumpangkan tangan, kita hanya menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Tumpang tangan, kamu sembuh. Haleluya. Elia manusia biasa Bapak Ibu. Yesus menjadi manusia biasa. Tapi dia menunjukkan kalau roh Bapa itu penuh ada di dalam dia. Dia melakukan hal-hal ini. Bahkan Tuhan janji kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan yang sama, bahkan lebih besar. Biarlah GCC Bali menggenapi ayat-ayat ini. Jangan cukup di sini Bapak Ibu. Di luar sana ada orang puluhan tahun ke gereja, tapi masih terikat ada banyak. Mengaku masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, tapi masih terikat dengan berbagai hal. Maka dipanggillah Bapak Ibu semua untuk menjadi berkat, melepaskan mereka di dalam nama Yesus. Yesaya 61 sebagai penutup Bapak Ibu. Ayat 1 sampai dengan 2 atau 3. Yesaya 61. Kenapa roh ini harus ada pada Bapak Ibu dan saya? Yesaya 61. Kita baca bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan memanggil kita Bapak Ibu. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita Bapa kita yang sudah ditimpakan kepada Yesus untuk menghibur semua orang berkabung. Misi Bapak Ibu memiliki iman bukan hanya menjadi salah satu anggota di sebuah tempat. Misi Bapak Ibu adalah misi kerajaan sorga. Very serious, very powerful, sangat penuh kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan ini saya akan lengkapi di dalam Ulangan Bapak Ibu. Di dalam Ulangan 16 Bapak Ibu, Ulangan 16, haleluya, Ulangan 16. Kita baca bersama-sama di ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu, setelah Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu dipanggil hanya untuk berbahagia, katakan amin. Maka Tuhan katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Tuhan tidak mau. Maka hari-hari ini iblis bekerja dengan luar biasa dustanya. Tapi tidak pernah melampaui kuasa Tuhan. Membuat banyak orang kena mental issue. Mental health.
Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Ini namanya hari raya 7 minggu Bapak. Hari ke-50 sejak Paskah. Allahmu, bagi Tuhan Allahmu sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat ke-11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan oleh Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nama Tuhan telah diam di dalam Bapak, Ibu dan saya. Dan Tuhan mau kita bersukaria. Dia menyebut satu suku yang suka memuji, yaitu Lewi. Karena dulu Lewi inilah yang diperintahkan Tuhan untuk selalu membawa korban pujian nyanyian ke hadapan Tuhan. Kesaksian hari ini dari Bukela, penutup ayat ini untuk menyatakan adalah satu kaum yang kerjaannya memuji menyembah Tuhan. Karena di sorga nanti Bapak Ibu gak ngapa-ngapain kecuali kita menyembah, memuji Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan. Jadi persiapkan hati diri Bapak Ibu. Penyakit tidak berkuasa atas hidupmu, amin. Parkinson tidak berkuasa atas tubuhmu. Hipertensi, apapun penyakit, asam urat, stroke, gejala-gejala kelemahan saraf tidak berkuasa. Roh yang perkasa itu ada pada Bapak Ibu dan saya. Sadari dan declare semakin dahsyat hari ini bahwa Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi tempat dia berdiam, yaitu Roh Kudusnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Kemarin malam keluar dari kamar selesai live Bapak Ibu, bruak itu di bawah. Ada suara Bapak Ibu, bruak di bawah. Saya toleh di kamarnya Angel masih bangun. Tapi saya mendengar suara Bapak Ibu, orang ketawa-ketawa. Saya pikir dia Angel Bapak Ibu. Saya bilang Bapak Ibu, Angel video call sama saudaranya Pak, ketawa keras-keras. Tadi pagi saya tanya, Angel kemarin nggak ada Bu. Suara apa yang jatuh ya, saya cek di rumah nggak ada yang jatuh Bapak Ibu. Roh yang ada pada Bapak Ibu itu sangat-sangat ditakuti. Roh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya yang percaya kepada Yesus sangat ditakuti. Jadi jangan anggap remeh diri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu adalah alat-alatnya, tangan-tangannya, anak-anaknya yang membawa urapan ini. Itu malam Bapak Ibu. Bapak Ibu saya saksikan. Jam 11 siang di Jakarta pada waktu itu. Saya baru beberapa hari. Minggu pertama saya masuk di tempat, saya kerja di tempat terakhir. Jam 11 siang itu saya keluar dari kamar, tiba-tiba ada 2 anak lari, anak staf ini lari. Brok. Ih, ada apa? Bu Lia, Pak Didi? Ibu ada orang lari tadi di sini. Orang lari gimana Mas? Itu kayak orang ngamuk, mabuk. Oh, enggak jelas Ibu lari dan berhenti di sini. Jadi ini, mohon maaf, ini ruangan saya Bapak Ibu. Dan mohon maaf kalau ini keluar, saya keluar dari sini, ini tembok dengan orang lain. Berhenti di sini Ibu. Dan orang itu seperti orang mabuk. Dan suaranya hilang di sini. 8 orang mendengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kami meminta.
Haleluya. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Haleluya. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Haleluya. Terima kasih. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Roh Kudus, kami meminta-Mu tinggal dalam hati kami. Tinggal dalam hati kami Tuhan Roh Kudus. Jadikan kami rumah doa seperti, haleluya, yang Bapa kehendaki. Kami bersyukur Bapa. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Kami bersyukur. Oh, jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Bicara dengan Tuhan Bapak Ibu, haleluya. 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 Yesus Tuhan kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Angkat suaramu Bapak Ibu, angkat sembah Dia, angkat suaramu, hatimu. Haleluya. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, kami sembah, kami puji. Yesus Tuhan, kami sembah. Lelaya lalaria lalaho, rabarabara ya lalarahina kataralara. Oh rabataka ya lalaraba sendere lelaria lalarala. Ida lalaria lalarala. Lalaria lalarababa. Oh rabababababababa sikiri kita ya lalara. Oh rabarabara ya lalaria. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami. Roh kemuliaan ada di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Roh-Mu yang perkasa ada di dalam kami. Kami bersyukur Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami. Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam kami dan bagi sebanyak-banyaknya orang yang berjumpa dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memilih kami menjadi orang yang percaya kepadamu Yesus Tuhan. Dan Kau memberikan kami Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau membuang segala yang jahat dalam hidup kami. Kami tidak mengizinkan yang ada di dalam hidup kami. Karena penebusan-Mu sempurna, penebusan-Mu kekal. Engkau telah menjadikan kami umat tebusan-Mu yang berharga di mata-Mu. Yang Kau bayar dengan darah-Mu sendiri Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami membatalkan kata-kata sia-sia yang pernah keluar dari mulut kami. Maupun kata-kata orang lain atas kami Bapa. Kami menolak segala yang jahat yang ditanam dalam hidup kami oleh si jahat Tuhan. Dan kami tahu Engkau telah menabur benih-Mu sendiri, yaitu pribadi Yesus dalam hidup kami. Roh-Nya yang perkasa itu ada pada kami. Haleluya Tuhan Yesus. Tidak hanya menjadikan kami orang-orang yang melakukan tanda-tanda heran kuasa dan mujizat di muka bumi ini, tetapi juga Tuhan memanggil kami dan menjadikan kami segambar serupa dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu yang sempurna Bapa, yang telah memerdekakan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan memanggil kami menjadi alat-Mu yang heran, anak-Mu yang heran,
bejana kemuliaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah Bali memuji-Mu, Indonesia memuji-Mu, bumi tinggikan diri-Mu, Yesus. Sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 1 Petrus 4 ayat 14. Bapak Ibu harus tahu apa itu roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Bapa, ada padamu. Jadi kalau ada yang mencaci, menista, menghina, menolak Bapak Ibu, itu karena ada roh Kristus pada kita. Jangan dilawan dengan berbantah, amarah. Bagian Bapak Ibu saya, adik-adik, ambil itu kesempatan untuk menyatakan kasih Bapa dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, persiapkan hati Bapak Ibu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus hari ini. Kita telah menerima rohnya yang kudus, yang menyertai Bapak Ibu sampai kesudahan zaman dan adik-adik. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap waktu, setiap hari. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu dan saya setiap detik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di sini, di tempat ini, ku naikkan pujian bagimu. Bermazmur bagi namamu, bermazmur bagi namamu, Yesus Tuhan. Ku angkat hatiku memandang kemuliaan-Mu. Ku angkat suaraku menyentuh tata kasih-Mu. Oh, di sini, di tempat ini, ku naikkan pujian bagi-Mu. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Tidak ada yang perlu lagi Bapak Ibu cari di muka bumi ini kecuali pribadi Yesus. Di dalam pribadi Yesus Bapak Ibu menemukan semua keperluannya sudah selesai. Semua hidup dalam segala kelimpahan sudah disediakan. Di muka bumi inilah Bapak Ibu mencari Yesus. Karena begitu kita di sorga, kita sudah bersama-sama Yesus. Di sini saatnya cari Dia, maksudnya cari kebenarannya, cari firman-Nya, cari hadiratnya Bapak Ibu. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap yang baik, setiap yang sempurna, yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dalam segala kelimpahan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami.
Kami menjadi satu sempurna. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Di atas kayu salib, Tuhan berfirman, sudah selesai, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah dijadikan umat tebusan Tuhan. Kami telah menerima perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal, oleh darah yang kudus, darah yang mahal. Kami telah ditebus, dikuduskan, dimuliakan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami genap menjadi anak Bapa di sorga, mewarisi semua kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi segambar, serupa dengan Yesus Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih. Boleh sama-sama katakan dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya telah menerima pengurapan yang baru dan selalu dibaharui. Saya selalu mengenal, semakin mengenal, lebih mengenal pribadi Tuhan sendiri, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Karena Roh-Mu ada pada kami yang menyingkapkan tentang pribadi-Mu, tentang rahasia kerajaan-Mu, bahkan menyingkapkan kepada kami masa depan yang akan datang, yaitu bahwa nama kami, seisi rumah kami, seluruh keturunan kami, semua mereka, nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan di sorga, dan seluruh lidah, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lutut bertelut di hadapan tahta Anak Domba untuk menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita persiapkan untuk membawa persembahan sukacita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Setiap yang kami tabur Bapa, kami katakan berlipat kali ganda. Menjadi beranak pinak, berbuah banyak Tuhan Yesus, memenuhi bumi. Kami minta setiap rupiah yang ditabur akan membawa jiwa-jiwa. Dari utara kami katakan lepaskan, dari selatan kami katakan jangan tahan-tahan. Seluruh pulau, seluruh benua, seluruh tempat akan dipenuhi dengan sorak-sorai kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami katakan seluruh anak-anak percayamu menjadi tubuh Kristus yang satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada saling berkompetisi, tetapi saling membangun dan saling menguatkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur segala kutuk kemiskinan Tuhan sudah tanggung, sehingga kami menjadi sangat diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat terindah duduk dekat di kaki-Mu, mendengar segala firman-Mu. Saat termanis, saat Kau di sisiku,
Diberkatilah kemanapun melangkah dan pergi. Diberkatilah setiap langkah kakimu, sebab langkah kaki orang benar dijagai oleh Tuhan. Diberkatilah setiap sel tubuhmu, organ tubuhmu, tidak ada satu penyakit yang bertahan atas hidupmu. Aku berdoa tidak ada kutuk dalam hidupmu, sebab Yesus telah dijadikan kutuk. Hanya ada berkat, kehidupan, sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Naikkan pujian kepada Dia, maka tembok-tembok Yeriko yang dibangun oleh iblis harus dihancurkan, dan setiap ikatan, setiap belenggu harus diputuskan supaya dibebaskan anak-anak Bapa, umat Tuhan yang dikasihinya, seperti rusa yang dilepaskan dari perangkap maut dan burung. Demikianlah kita bersukaria, bersorak-sorai di hari pencurahan Roh Kudus ini. Sungguh-sungguh kita semua menyadari betapa besar kasih Bapa, betapa dahsyat karya penebusan Kristus, dan betapa perkasa Roh-Nya yang diberikan kepada kita. Di dalam nama Yesus, jadilah berkat bagi semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kasih, pengampunan, dan doakan mereka. Maka Bali penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dimulai dari rumah tangga Bapak Ibu penuh kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.